Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Itu hal yang sangat fundamental sekali. Oh ya, kita gebuk. Itu apalagi sudah dinyatakan sudah terlarang, ada tabnya jelas sekali. Ya, kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Justru banyak yang dari luar negeri, karena mereka selalu suka melihat Indonesia rusuh. Saya ini tahun ketiga saya ini menjadi anak buahnya Pak Joko Widodo, dan saya tidak malu-malu karena kesetiaan adalah jiwaku. Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyepakati kemitraan strategis antara tiga negara tersebut dalam bentuk Trilateral Defense Partnership Australia, UK, US. Fakta Pertahanan Trilateral AUKUS. Agenda pertama dari Fakta Pertahanan Trilateral AUKUS adalah penguatan kerjasama militer antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang bertujuan untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Dengan berfokus pada pengembangan industri dan teknologi militer, khususnya dalam hal pengembangan kapal selam tenaga nuklir. Disepakatinya Fakta Pertahanan Trilateral AUKUS membuat Australia menjadi negara ketujuh di dunia yang memiliki kapal selam bertenaga nuklir setelah Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, Inggris, Prancis, dan India. Setelah disepakati, Fakta Pertahanan Trilateral AUKUS mendapatkan banyak sorotan dari dunia internasional karena dalam fakta tersebut terdapat kesepakatan bahwa Australia akan mendapatkan ekspor kapal selam bertenaga nuklir serta bantuan teknologi dalam pembangunan 8 kapal selam bertenaga nuklir dari Amerika Serikat dan Inggris yang akan dilaksanakan di Adelaide, Australia Selatan. Selain itu, dalam Fakta Pertahanan Trilateral AUKUS disepakati pula bahwa Amerika Serikat akan melakukan penambahan jumlah personil militer yang akan ditempatkan di pangkalan militer Amerika Serikat di Darwin, Australia Utara. AUKUS sebagai upaya Amerika Serikat menghadapi RRT. Disepakatinya Fakta Pertahanan Trilateral AUKUS oleh Australia, Inggris, dan Amerika Serikat dapat diasumsikan sebagai reaksi atas agresivitas RRT dalam konflik Laut Tiongkok Selatan, di mana sejak dekade 1990-an, RRT telah secara masif melakukan perluasan wilayah melalui klaim kepemilikan wilayah secara sepihak di LTS menggunakan 9 garis putus-putus yang membuat RRT terlibat dalam konflik perebutan wilayah dengan beberapa negara di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Adapun konflik di LTS telah menjadi salah satu isu utama politik internasional karena menyebabkan konflik yang bermuara pada ketidakstabilan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Karena seringkali mengakibatkan konflik militer secara terbuka antara RRT dan negara-negara Asia Tenggara tersebut. Agresivitas RRT tersebut telah menjadi ancaman bagi Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang juga memiliki kepentingan strategis di kawasan Indo-Pasifik, di mana hal tersebut membuat konflik berkepentingan dan perebutan pengaruh sebagai negara hegemon di bidang politik dan ekonomi antara Amerika Serikat dan RRT makin meruncing. Setelah sebelumnya kedua negara tersebut terlibat dalam perang dagang yang telah berlangsung sejak 2018. Dalam konteks geopolitik kawasan Indo-Pasifik, meski Australia, Inggris, dan Amerika Serikat dalam pernyataan resminya berkomitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik, namun pengembangan teknologi kapal selam bertenaga nuklir yang dilakukan oleh Australia, Inggris, dan Amerika Serikat melalui Fakta Pertahanan Trilateral AUKUS justru sebaliknya berpotensi menjadi ancaman stabilitas, keamanan, dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini dapat dianalisis karena kepemilikan kapal selam nuklir oleh Australia yang ditopang oleh Amerika Serikat serta Inggris, sekutu lama Amerika Serikat, merupakan bentuk penyeimbangan kekuatan Amerika Serikat terhadap RRT. Adapun penyeimbangan kekuatan tersebut merupakan respon politik Amerika Serikat terhadap RRT yang dilakukan dengan cara memperlengkapi Australia yang dalam hal ini memiliki letak geografis di kawasan Indo-Pasifik dan dekat dengan kawasan LTS, dengan kapal selam bertenaga nuklir sebagai bentuk antisipasi terhadap
possibility of war yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sebagai dampak dari agresivitas RRT di LTS yang disertai dengan peningkatan kekuatan militer RRC yang semakin masif, di mana hal tersebut menjadi ancaman terhadap kepentingan Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik.